Assalamualaikum, semangat pagi. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi tentang konfigurasi jaringan VLAN dasar menggunakan mikrotik. Anggota kelompok kami terdiri dari Fahrudin Ar-Rasyid Al-Fansuri dari SMK Negeri 1 Wonorejo Pasuruan, Fitri Nurani dari SMK Negeri 1 Wonomerto Probolinggo, Muhammad Afdol Sodik dari SMK Hidayatul Muqtadiin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa sih VLAN itu. VLAN Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis pada satu perangkat switch atau router. Fungsi VLAN diantaranya adalah memisahkan jaringan dalam satu perangkat, mengurangi traffic broadcast, meningkatkan keamanan jaringan, mempermudah manajemen jaringan. Cara kerja VLAN, Virtual Local Area Network, adalah teknologi untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual. Port pada switch dapat ditentukan ke VLAN tertentu, misalnya port 1 sama dengan VLAN 10, port 2 sama dengan VLAN 20. VLAN menggunakan VLAN ID untuk membedakan setiap jaringan virtual. Akses port digunakan untuk perangkat pengguna dan hanya membawa satu VLAN. Room port digunakan untuk menghubungkan antar switch atau router, dan dapat membawa banyak VLAN sekaligus. Kesimpulan, VLAN bekerja dengan cara memisahkan jaringan secara logis dalam satu perangkat fisik, sehingga jaringan menjadi lebih aman, terstruktur, dan efisien. Perhatikan topologi jaringan untuk praktik dasar VLAN. Jaringan ini menggunakan router mikrotik RB941N yang terhubung ke ISP melalui Ether 1 untuk mendapatkan akses internet. Pada Ether 4 router mikrotik, dibuat 3 VLAN, yaitu VLAN 10 jaringan manajemen, VLAN 20 jaringan untuk guru, VLAN 30 jaringan untuk siswa. Amati dengan seksama pada gambar berikut ini. Port Ether 4 mikrotik dihubungkan ke port 1 switch RB260GS menggunakan mode trunk, sehingga dapat membawa beberapa VLAN sekaligus. Switch kemudian membagi jaringan ke beberapa port. Setiap komputer klien akan mendapatkan jaringan sesuai dengan VLAN yang digunakan. Nah, untuk lebih mempelajari lebih mendalam, ikuti terus langkah-langkah selanjutnya. Modelnya ya. Jadi untuk koneksi internet masuk di port 1 di router RB941, lalu selanjutnya port 4 ini sebagai trungnya untuk jalur VLAN yang mengarah ke router switch. Nah, di router switch itu ya untuk trunk dimasukkan di port 1, lalu nanti VLAN 10 ada di port 2, VLAN 20 ada di port 3, lalu VLAN 30 ada di port 4. Seperti itu. Nah, kabelnya juga sudah dibedakan warnanya. Untuk yang warna putih ini adalah kabel untuk koneksi internet, lalu warna kuning kabel untuk trunk dari VLAN, lalu untuk kabel warna biru dipakai untuk ngetes koneksi hasil VLAN-nya, seperti itu. Nah, untuk cara konfigurasinya nanti ada di video selanjutnya. Ini adalah gambaran dari topologi VLAN-nya, seperti itu. Kita manajemen routernya dulu sesuai topologi. Pertama adalah konfigurasi dasar untuk internet. Oke, otomatis saja. Pastikan jalan, tinggal kita masukkan gaya rollnya. Interface-nya adalah internet. Nah, selanjutnya config wilayahnya, config VLAN interface kita buat yang VLAN adalah port 2, 3, 4. Ya, lewatnya adalah lewat port 4 kalau
VLAN ganti pakai VLAN. Buat lagi 4 buat selanjutnya adalah tidak ada satu VLAN VLAN dan sudah. Selanjutnya isi EDP yang untuk VLAN yang kita buat. Oke, konfigurasi router sudah selesai. Selanjutnya tinggal konfigurasi untuk router switch-nya dengan IP dari switch-nya, IP address-nya kayak tadi. Itu nama apa? Ini menyesuaikan dari IP address router switch. Oke. Selanjutnya kita akses menggunakan web browser. Sudah masuk. Dengan admin password. Ini adalah isi dari router Mikrotik RB260GS. Ini adalah tipe Switch OS, jadi router ini hanya Switch. Konfigurasinya ada di VLAN. Untuk port 1 ini adalah port running dari VLAN. Lalu ada port 2 ini untuk VLAN 10, port 3 untuk VLAN 20, lalu port 4 untuk VLAN 30. Jadi konfigurasinya seperti ini. Untuk default ID untuk karena port 1 adalah port RAM, maka cukup isi 1. Lalu untuk VLAN headernya ubah ke additive bridging atau VLAN modenya enable. Lalu untuk port 2 ini konfigurasinya untuk VLAN modenya bisa pakai enable atau stretch. Lalu untuk VLAN dipakai untap. Lalu untuk defaultnya kita masukkan ID dari VLAN 10. Lalu untuk VLAN headernya AWScript dan selanjutnya untuk port 3. Berarti untuk settingannya pakai untuk ID VLAN 20, untuk port 4 kita gunakan sebagai VLAN 30. Untuk konfigurasinya seperti ini. Lalu selanjutnya kita teruskan di
konfigurasi VLAN. Nah, untuk konfigurasi VLAN ini sama, ada empat port yang kita ada 4 VLAN ID yang kita masukkan. Untuk VLAN ID 1 ini adalah sebagai terang, lalu VLAN ID-nya yang kedua adalah VLAN ID 10, VLAN ID yang ketiga 20, lalu VLAN ID yang terakhir adalah VLAN ID 30. Cara menambahkannya tinggal switch. Setelah kita tes, ini harus mendapatkan IP dengan VLAN ID 10. Kita cek statusnya. Ini adalah IP dari VLAN ID 10 karena tertancap di port 2. Lalu selanjutnya kita cek lagi. Langkah terakhir yaitu pengujian dengan tes koneksi jaringan ke IP VLAN yang dituju. Refleksi pembelajaran kali ini adalah, VLAN membantu kita memahami bagaimana satu jaringan dapat dibagi menjadi beberapa jaringan virtual. Dengan VLAN, jaringan menjadi lebih terstruktur, aman, dan mudah dikelola. Teknologi VLAN sangat penting bagi administrator jaringan dalam mengatur lalu lintas data. Melalui praktik konfigurasi VLAN di Mikrotik, kita dapat memahami konsep segmentasi jaringan secara nyata. Pembelajaran ini memberikan pengalaman bahwa perencanaan jaringan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya.